Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang boleh kami jalani di hari yang baru ini. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Demikian pula yang kami imani bahwa hari ini pun kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga ketika kami akan memulai kehidupan kami di hari ini dengan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, landasan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang sulit atau yang tidak mudah dilakukan oleh manusia adalah taat. Baik anak-anak, bahkan kita orang dewasa pun, sampai dengan saat ini kita masih bergumul tentang hal ini. Demikianlah juga kalau kita berbicara dalam relasi kita atau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana hal ini juga terus menjadi pergumulan kita untuk bisa tetap menjalani kehidupan atau memiliki kehidupan yang taat kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik di dalam ayat 15 tadi dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Sepintas kalau kita membaca ayat ini, mungkin kita akan menemukan ada sebuah prasyarat. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita memahami bagian ini, sebenarnya ada hal yang luar biasa yang kita temukan di dalamnya. Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kalau kamu mengasihi aku, maka salah satu buktinya adalah kamu akan menuruti perintah-perintahku. Tetapi balik lagi ke ilustrasi di awal yang saya katakan tadi, bahwa siapapun kita akan sepakat menjalani kehidupan yang sungguh taat kepada Tuhan, atau menjalani kehidupan dengan menurut perintah-perintah Tuhan itu ternyata tidak mudah. Dan itu benar, kita mengalaminya. Namun yang luar biasanya lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 16 firman Tuhan mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Terhadap apa yang menjadi harapan Tuhan, bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Sebagai manusia ini tidak mudah, dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan menghadirkan atau memberikan kepada kita, dikatakan seorang penolong yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus.
Dia hadir sebagai penolong. Dia juga hadir sebagai penghibur. Dia juga hadir sebagai penasehat. Dia juga hadir sebagai pembela kita. Dia juga hadir sebagai seseorang yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Artinya, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, sehingga melalui Roh Kudus atau penolong itu, kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh dapat melakukan perintah Tuhan, yaitu untuk menuruti perintah-perintahnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penolong yaitu Roh kebenaran. Lalu di dalam ayat 17 juga dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini memberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa memang kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini tidak dapat diterima oleh semua orang yang tidak mau menerima Dia. Bahwa kehadiran Tuhan tak dapat dilihat oleh orang-orang lain. Bukan karena Tuhan tidak hadir, tetapi oleh karena tidak semua orang mau menerima kehadirannya. Tetapi berbahagialah kita, dikatakan bahwa kita mengenal Dia dan bahwa Dia menyertai kita dan akan tinggal di dalam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini, panggilan kita adalah menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun di dalam menjalani kehidupan yang demikian, mungkin tidak semua orang dapat menerima kita. Sebab tidak semua orang bisa melihat kehadiran Kristus di tengah dunia ini. Sekalipun anugerah Tuhan itu sebenarnya untuk dunia, untuk manusia yang berdosa. Tapi biarlah bahwa tantangan-tantangan ini tidak mengecilkan hati kita, tetapi justru semakin memberikan semangat kepada kita. Kenapa? Karena kehadiran penolong atau Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita. Maka ini menjadi sebuah kobaran api bagi kita, bahwa kita mau hidup di tengah-tengah dunia ini dengan menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar untuk semakin hidup taat kepada Tuhan. Dan kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan dan karena Tuhan, maka Tuhan pun dapat memakai kehidupan kita untuk menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Mari kita teruskan semangat ini, meskipun hidup taat kepada Tuhan itu tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita melalui kehadiran Roh Kudus. Tuhan memberkati kita sekalian, mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah hadir dalam hidup kami, dan Engkau memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.